Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengawali kajian kita, mari kita bersyukur pada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah kita terima, zahiran wa batinan, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan primadona bagi masyarakat di dalam memilih untuk memiliki hajat untuk menikahkan. Jadi saat ini banyak sekali terjadi pernikahan gitu. Pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin sedikit ikut untuk memberikan bekal kepada pasutri atau pasangan suami istri, namanya suami istri yang baru, dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari pernikahannya itu betul-betul terwujud. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin. Jadi bukan sekedar ikatan secara lahir saja, tetapi juga ikatan secara batinnya. Mari kita coba kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana sebetulnya ikatan itu. Di salah satu ayatnya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi ini kata kunci ikatannya itu di sini. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para istri itu mengambil perjanjian dari kamu. Jadi para istri mengambil perjanjian dari kamu wahai para suami, mitsaqan ghalidha, dengan sebuah perjanjian yang kuat. Artinya kalau kita menggunakan logika ini, yang berjanji itu sebenarnya laki-laki, kemudian yang perempuan itu mengambil janji yang telah disampaikan oleh laki-laki itu. Kemudian di antara isi janji yang paling utama itu apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi isi perjanjian itu adalah kita ini mengambil perempuan, mengambil istri, sekaligus mengambil amanah yang telah Allah berikan kepada orang tua terkait dengan perempuan yang kita nikahi itu. Jadi kalau dulu ketika si istri itu belum menjadi istri kita, kemudian hidup bersama orang tuanya, maka ayahnya lah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan istri itu. Maka tatkala kita mengambil seorang perempuan yang kemudian kita jadikan sebagai istri, itu sesungguhnya kita juga mengambil amanah yang dulu diberikan oleh Allah kepada orang tua. Jadi amanah itu menjadi tanggung jawab kita, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Karena seseorang itu yang dibutuhkan dalam kehidupannya ini bukan hanya masalah zahiriyah saja, tetapi juga masalah batinnya. bahkan juga termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan
kebutuhan manusia pada umumnya dalam rangka perjalanan kehidupannya ini. Ini tentang pendidikan agama. Maka tatkala kita mengambil seorang perempuan untuk kita jadikan istri, maka pendidikan agama itu termasuk bagian yang secara integral berada di situ, yaitu merupakan kewajiban kita. Karena itu nafkah menjadi kewajiban kita. Kemudian pendidikan agama menjadi kewajiban kita. Bagaimana menenangkan, menenteramkan seorang istri itu juga menjadi bagian kita. Karena ini harus diperhatikan betul, karena ketika seorang perempuan itu siap untuk kita nikahi, itu sebenarnya perempuan itu sudah menyiapkan secara batinnya untuk mengambil janji kita itu. Maka yang betul secara agama sesungguhnya yang berkewajiban untuk mencari nafkah itu adalah seorang suami untuk diberikan kepada istri dan anaknya. Maka di ayat yang lain Allah sampaikan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kemudian yang berikutnya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita yang itu juga ada hubungannya dengan perjanjian kuat yang diambil oleh seorang istri dari suami. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan perempuan itu menghalalkan kehormatannya itu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Artinya apa yang terjadi setelah pernikahan, yakni dengan adanya kehalalan dari seorang suami untuk berhubungan dengan istrinya itu semuanya didasarkan atas kalimat Allah. Ini yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Jadi dua hal ini mendasari sesuatu yang ada pada diri kita, sehingga hubungan suami istri itu betul-betul hubungan lahir dan batin. Tetapi tentu nanti ada konsekuensi yang berikutnya, artinya karena seorang suami itu punya kewajiban yang seperti itu, maka Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa perempuan yang baik itu ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, iza nazarta ilaiha sarratka. Jadi istri yang baik itu apabila suaminya itu melihat kepadanya sarratka, maka istri itu menarik hati suaminya itu. Artinya di sini seorang istri itu harus betul-betul tahu, ya, betul-betul bisa memahami apa sesungguhnya yang membuat suaminya itu menjadi senang, yang membuat suaminya itu menjadi tertarik. Jadi kalau kita misalkan hal-hal yang kecil saja, yang kecil, beli pakaian itu pun juga harus pakaian yang disukai oleh suaminya. Kalau memasak itu juga memasak sesuatu yang disukai oleh suaminya. Kalau memakai perhiasan itu juga perhiasan yang disukai oleh suaminya. Jadi intinya idza nazar ta ilaiha sarratka. Ketika kita ini seorang suami melihat seorang istri, maka istri itu akan menarik bagi kita. Dan ini kewajiban seorang istri kepada suaminya. Maka egoisme yang ada pada istri itu kadang-kadang akan menjadi bumerang. Walaupun sesungguhnya memang semuanya ini harus didasarkan pada musyawarah, tetapi karena posisi yang seperti itulah, seorang laki ini harus mau mengalah untuk mencari nafkah, dan seorang istri ini harus mau mengalah dari keinginan egonya untuk kemudian menyiapkan dirinya supaya suaminya itu senang. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha ta'atka. Seorang istri yang baik itu ketika suaminya itu menyuruh suatu atau ta'atka, dia taat kepada engkau seorang suami selama perintah itu
bukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena posisi bagaimanapun juga seorang laki-laki ini sebetulnya memiliki jiwa atau memiliki posisi batin yang itu merupakan kodrat bahwa suami itu adalah pemimpin. Apapun posisi dalam kehidupan di masyarakat, tetapi di dalam keluarga itu seorang suami itu diciptakan oleh Allah memiliki karakter ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini karakter dasar dan ini harus dipahami. Karakter dasar ini meskipun di luar rumah mungkin seorang suami itu kedudukannya itu lebih rendah daripada istri, atau istri lebih tinggi kedudukannya di masyarakat itu dibanding dengan suami, tetapi di rumah tangga suami itu tetap memiliki semacam sunnatullah yang ada pada dirinya bahwa dia itu adalah pemimpin di dalam keluarga itu. Ini harus disadari karena sekali lagi ikatan ini adalah ikatan lahir dan batin. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, istri yang baik itu adalah istri yang ketika suaminya itu berada di tempat yang agak jauh atau tidak berada di rumah itu, maka istri itu menjaga harta dari suami dan juga menjaga kehormatan istri itu sendiri. Ini ciri-ciri istri yang baik kalau menurut Rasulullah. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini mungkin bisa menjadi bekal kita untuk kita renungkan bersama, terutama bagi pasangan suami istri yang baru, walaupun juga tidak menutup kemungkinan ini jika perlu untuk kita renungkan bagi pasangan suami istri yang sudah tidak baru lagi begitu, karena ini adalah sesuatu yang berasal dari Al-Quran dan juga berasal dari pesannya Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, baik itu secara batiniah maupun secara zahiriyah, supaya nanti apa yang menjadi cita-cita di dalam berkeluarga, bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini betul-betul terwujud. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.